Oke, selamat pagi. Hari ini Pak akan masuk ke sini kan? Iya. Nah, tahu ada kesalahan kan? Siapa tahu bukan Bapak hari ini ke sini, tapi Bapak datang hanya sering kejadian satu seperti itu di kelas-kelas gitu kan. Sebelumnya kan udah kenal ya sama Bapak ya? Atau Bapak masih perlu perkenalkan diri lagi? Nggak usah. Nah, ini udah bertemu berapa ini? Kedua masih. Berarti kita masih yang pertama kali dan kita ini kalau kayak gitu belajar. Jadi kayak mana tadi? Udah siap nggak kalian belajar hari ini? Sudah, Pak. Itu belum siap ya tengok itu apa organisasi sudah dirapikan itu. Ayo rapikan dulu Pak. Ini siapa yang kita kelas dari kelas ini? Oh, kamu suka kelasnya? Iya, Pak. Tadi disuruh dulu, Pak. Suruh dulu. Iya. Siapa yang suruh? Guru matematika. Waduh, itu nggak bisa itu kayak gitu. Lain kali kalau disuruh guru itu saya lagi belajar Pak, lagi di kelas Pak, bilang ya. Iya, Pak. Oke, silakan dulu silakan. Jadi ada rahasia hari ini ada tadi? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi udah siap kalian mau belajar ini? Sudah. Baru silakan begitu. Nah, ayo lalu kita berdua lalu kita yuk karena kita hari ini mau belajar agama. Tentunya kita kan harus berdua dulu gitu supaya kita mempersiapkan diri dalam pembelajaran ini. Siapa dulu yang bisa membawakan kita dalam berdua? Saya, Pak. Ayo silakan. Berdiri tuh. Di situ ada situ. Mari kita berdoa dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Kami mau belajar Tuhan, berkatilah kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya. Pada diri kita tadi sudah membawa kita dalam doa. Nah, karena tadi katanya udah siap ya udah belajar ya. Nah, sekarang mau tanya. Di sini kita akan belajar sebagai manusia makhluk pribadi. Nah, di sini Bapak juga akan menjelaskan sebelum bertanya, Bapak akan menjelaskan dulu manusia itu. Nah, tapi sebelumnya kalian tahu nggak manusia itu apa? Tahu, Pak. Apa itu manusia? Yang memiliki akal dan budi. Nah, sekali terus Tidak bisa hidup sendiri, Pak. tidak bisa sendiri. Terus ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya tentang manusia. Nah, ya udah langsung aja kita masuk ke temanya. Nah, dalam bahasa Sanskerta manusia itu berasal dari kata manu. Dan dilanjutkan lagi dengan bahasa dalam bahasa Latin yaitu mens. Mens itu artinya berpikir dan berbudi. Jadi disebut manusia jika dia memiliki pikiran dan memiliki budi, akal budi. Itulah disebut manusia dalam bahasa Latin. Dan bahasa Latin juga disebut juga sebagai homo. Manusia disebut sebagai homo. Manusia disebut sebagai homo dan dilanjutkan lagi pada bahasa Yunani itu hopothesis, yang berarti pribadi atau personal dalam bahasa Inggris. Di sini ada yang tahu personal. Personal itu yang digunakan untuk menyebut manusia sebagai persoalan atau dirinya sendiri. Jadi manusia itu adalah dirinya sendiri, individu. Nah, jadi udah mengerti lah sekarang garis besar manusia itu apa ya? Apa tadi yang pertama manusia dalam bahasa Latin itu apa? Manusia yang berpikir. Manusia yang berpikir, akal budi, terus apa lagi? Dalam bahasa Latin Yang bahasa Latin sebelah ini homo Oke. itu homo sebagai manusia dan person sebagai dirinya sendiri, itulah manusia. Terus kita lanjut maka manusia sebagai pribadi adalah manusia yang di dalamnya terdapat kesatuan unsur jasmani. Jadi manusia itu memiliki jasmani dan rohani. Ada nggak yang tahu apa jasmani? Adik-adik, saya mau tapi nggak tahu jasmani. Nggak tahu ya? Nah, kalau jasmani itu adalah
jiwa dan jiwa dan rohani gitu. Tahu nggak pepatah di dalam jiwa yang sehat terdapat apa dia katanya Ben? Ada tahu kan ada pepatah mengatakan di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Nah, dan juga memiliki rohani. Manusia itu kalau memiliki makanya manusia itu juga memiliki sehat secara jasmani dan rohani. Rohani tahu lah ya. Kalau rohani ada yang tahu bisa menjelaskan apa itu rohani? Sedikit aja. Batin. Terus apa lagi? Rohani. Ya, perbuatan semuanya ada di situ. Rohani itu adalah jiwa kita gitu. Apa yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi hari ini kita tidak terlibat dan hari ini kita akan belajar tentang aku pribadi yang unik gitu. Nah, sebelum itu kita Bapak bertanya, ada nggak di sini yang bisa ada nggak yang di dalam pikiran kalian itu mendengarkan kata aku pribadi yang unik itu apalah yang ada terlintas di dalam pikiran dari Anda? Aku pribadi yang unik itu apalah arti kata aku pribadi yang unik ini? Coba dulu satu orang yang memberikan penjelasan tentang kata aku pribadi yang unik. Ayo satu orang, mungkin nggak ada yang apapun itu nggak apa-apa, tidak ada yang salah kita di sini belajar. Menurut Anda aja apa itu pribadi yang unik? Saya nggak tahu. Coba. Aku pribadi yang unik, contohnya Pak, kan manusia itu banyak kulit warna putih, hitam, sama matang, seperti saya sama matang. Menurut saya ini kulit saya ini unik, kulit saya gesek dan ada yang macam. Menurut saya bisa jadi sebuah ciptaan yang unik. Wah, luar biasa sekali jawabannya. Bisa diberikan tepuk tangan untuk saudara. Ada yang bisa memberikan tanggapan yang lain tentang pribadi yang unik selain dari Pone tadi? Saya Pak, Oke, silakan Paula. aku pribadi yang unik berarti aku itu berbeda dari makhluk lainnya. Aku ciptaan Tuhan yang paling spesial. Artinya manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi yang berakal budi seperti yang Bapak bilang tadi. Manusia itu berbeda dengan makhluk seperti hewan, tumbuh-tumbuhan. Manusia yang unik lah yang berada di tahta tertinggi seperti itu Pak. Wih, luar biasa. Dan itu benar sekali jawaban. Dan kita, jadi itu benar sekali jawaban dari Anda. Tuh, habis dari mana Bang? Oh, dari dulu aja langsung Bang. Walau bertiga ada tadi udah terlalu banyak tadi lebih, tapi nggak apa-apa lah. Nanti dia kawan yang bersama ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi individu yang tidak dapat dipisahkan begitu. Dia adalah makhluk yang unik. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan di dunia ini. Bahkan manusia kembar sekalipun sudah memiliki perbedaan gitu. Jadi di sini artinya menurut pribadi yang unik itu setiap manusia itu tidak ada yang sama di dunia ini. Pasti memiliki perbedaan begitu. Nah, perbedaan di dalam pola berpikir, perbedaan di bagian kulit, perbedaan di bagian tinggi pendek. Tidak ada yang sama di dunia ini. Bahkan yang sudah kembar sekalipun dia masih juga memiliki perbedaan. Nah, itulah arti dari pribadi yang makanya kita di sini pelajari pribadi yang unik itu kita akan menggali apa keunikan yang ada di dalam diri kita begitu. Nah, itulah ini dari pembelajaran kita pada hari ini yang pribadi yang unik ingin membantu adik-adik agar lebih menyadari keunikan diri agar bisa mengambil sikap bertanggung jawab terhadap hidup hingga mampu mengembangkan diri sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu tidak pembelajaran kita pada hari ini ya.
kita lihat dulu apa itu perbedaan yang dimaksud dalam keunikan ini gitu. Di sini kan sudah ada yang tergambar gitu. Nah, di sini kita mencari dulu keunikan yang ada dalam gambar ini. Ada yang bisa melihat perbedaan dari setiap gambar ini? Setiap orang ada yang melihat dari gambar ini. Coba satu orang memberikan pandangan yang terhadap perbedaan orang yang ada di gambar ini. Dimulai dari Mone. Saya Pak, dari gambar tersebut Pak bahwa kulitnya beragam-ragam, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang. Terus rambutnya juga berbeda, ada yang berwarna hitam, ada yang keriting, ada yang warna kuning. Ya kan? Lanjut lagi sama yang belakang. Ada yang hidungnya mancung Pak, ada juga yang gesek Pak. Terus lanjut. Berikan pandangan kepada seperti itu. Ada yang matanya sempit Pak, terus bajunya warna-warni. Kalau baju warna itu bukan termasuk dari keunikan sendiri ya. Oke lanjut lanjut. Ada yang hitam, Hitam. ada juga yang putih, ada yang keriting. Oke lanjut. Ada yang matanya putih, ada yang matanya besar, baru hidungnya ada yang mancung, ada yang pesek. Oke lanjut. Ada yang tinggi Pak, ada yang pendek. Terus ada yang rambutnya keriting, rambutnya pirang, dan rambutnya lurus. Oke. Nah, terus lanjut. Ada rambut yang pendek, yang keriting, yang satu lagi rambutnya pirang, rambut yang panjang, berarti hitam, hidung yang mancung dan pesek. Oke terus. Ada yang kulit hitam, kulit putih Pak. Lalu rambutnya ada yang putih, berlubang dan berwarna hitam. Oke Jenius. Ada tinggi, ada yang pendek, ada yang biru, ada yang bukan. Oke terus. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya bergelombang, ada yang tinggi, ada yang pendek. Bagus sekali jawabannya. Nah, tapi tadi satu yang saya tunggu tidak ada jawabannya itu. Berikan ada perempuan dan ada laki-laki. Ini juga merupakan satu keunikan yang ada dalam diri manusia begitu. Bahwasanya manusia itu ciptakan berbeda, sudah jelas terlihat dari laki-laki dan perempuan. Tapi tidak apa-apa mungkin. Nah, dan lagi saya lebih fokus. Nah, dari perbedaan ini siapa yang bisa mengambil pelajaran pada pelajaran dari gambar yang ada di sini? Bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan. Ada yang mampu memberikan tanggapannya mengenai perbedaan yang ada di sini? Mensyukuri apa yang dimiliki, tak apa gitu. Tidak ada? Saya Pak. Oke, Kalau dari gambar ini kan kita bisa melihat bahwa mereka itu nggak berbeda, nggak milih-milih gitu Pak. Mereka menerima satu sama lain karena kayak yang putih mau berteman sama yang kulit hitam, atau yang kulit hitam mau berteman sama yang kulit putih Pak. Oke, bagus sekali. Nah, itu sudah benar jawabannya itu benar semua. Nah, tapi lebih spesifiknya lagi kita bisa melihat gambar ini sesuai dengan topik kita. Bahwasanya sama-sama manusia pun sama-sama memiliki akal sehat, sama-sama memiliki mata, tetapi pasti ada perbedaan. Itulah yang bisa kita ambil dari keunikan dalam diri manusia. Nah, untuk tugasnya tadi ya, di sini kan setelah adik-adik tahu tentang keunikan dalam diri, pasti ada pertanyaan, betulkah diriku unik? Gitu. Apakah apa yang sungguh-sungguh membuat diriku berbeda dari yang lain? Mengapa penting menyadari keunikan? Nah, untuk menjawab itu, nah yang tadi daripada kan sudah dikeluarkan kan? Nah, coba dulu kalian bikin kolom seperti yang ada di sini, yang ada di slide ini. Kalian tulis buat kolomnya ada 4, terus tulis penilaian fisik, kebiasaan, sifat. Nah, coba diikuti itu yang ada di situ. Itu tugasnya. Oke, udah siap dibikin? Sudah Pak. Nah, sekarang kalian tulislah di situ. Kan situ ada fisik. Bagaimana menurut kalian? Kan situ kan ada bagian kolom A, menurut diriku sendiri. Nah, menurutmu itu di dalam kolom itu tulislah bagaimana fisikmu menurutmu, menurut pendapatmu gitu, fisikmu. Tahu kan fisik kan? Tahu Pak. Nah, tuliskan di situ bagaimana fisikmu. Terus sifatmu. Apakah sifatmu baik? Tulis di situ. Apa yang kebaikan yang udah kamu buat? Terus apakah sifatmu buruk? Tuliskan juga di situ keburukan yang udah pernah kamu buat itu.
Sambil mengingat-ingat perbuatan baik, perbuatan buruk yang kalian bikin. Visi kalian itu bagaimana menurut kalian? Oke, suaranya. Oke, setelah kalian siap merenung itu, udah siap ya kalian buatkan semua isi kolom-kolom sama pertanyaan yang ada di situ kan? Kalian isi menurut kalian diri kalian itu seperti apa? Sekarang kalian minta pendapat orang lain, kasihkan kertasnya ke kawan kalian yang ada di samping itu gitu. Jadi minta pendapat kalian, pendapat orang itu tentang diri kalian. Itu tujuannya itu supaya kalian melihat perbedaan antara pemikiran kalian tentang diri kalian dengan pikiran orang lain terhadap diri kalian. Itu tujuannya. Sekarang kawannya ditulis ya, diri kawannya itu seperti apa menurut pendapatnya. Dan juga diberikan alasannya gitu. Misalkan kamu jahat katanya, tapi ada alasannya dia berbuat jahat di mana gitu. Biar nanti tidak jadi berantem setelah pembelajaran ini. Udah? Tapi kayaknya kita udah agak tugal juga ini ya. Kita kayaknya harus supaya semangat lagi kayaknya. Tengok pun adik-adik udah agak lemah. Kita berdiri dulu lah. Berdiri dulu kita. Kok pagi itu disuruh speaking kok bukannya senang malah sedih. Ayo tuak. Gimana tadi sedih? Terus dibuatlah jaminlah apa yang baik yang bisa diambil dalam dirinya gitu. Terus pembelajaran kita hari ini akan lebih detail lagi menurut kitab suci gitu. Coba adik-adik buka dulu kitab sucinya Kejadian 1 ayat 6. Jadi jangan adik-adik itu harus bangga sebagai pribadi yang unik begitu, sebagai diri sendiri, karena kita diciptakan oleh Tuhan aja sesuai dengan dirinya sendiri gitu. Jika adik-adik masih bertanya-tanya Tuhan itu seperti apa wujudnya, berkacalah, tengoklah diri adik-adik sendiri, maka itulah wujud Tuhan juga gitu, karena Tuhan menciptakan manusia sama dengan seturut dengan apa tadi yang dibilang kita gitu. Jadi kita lanjut dalam Kejadian 2 ayat 7 yang tadi yang ada dalam kitabnya, coba dibuka Kejadian 2 ayat 7.
Ketika itulah Tuhan Allah membantu manusia itu dari debu tanah dan memberikan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, dan dari kitab suci itu kita dapat pelajaran bahwasannya manusia itu Tuhan sendiri yang menciptakan, langsung dari tangan Tuhan sendiri, bukan lagi melalui aku ciptakan melalui ini, bukan lagi seperti itu, seperti menciptakan alam semesta, melainkan Allah sendiri yang menciptakan melalui yang seperti dibilang tadi, secara khusus Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah, yang mengembuskan nafas, dan Tuhan itu mengembuskan nafasnya supaya manusia bisa hidup. Itulah diri kita sebagai manusia. Gitu. Dan lanjutlah yang terakhir dari kejadian tadi yang sudah dibacakan Luka, kejadian 1 ayat 6, bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi. Coba diulang lagi tadi makanya kitabnya, bacanya tadi sekali lagi. Ayat 6, Pak. Iya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, dari situ kita bisa tahu Tuhan menciptakan manusia dan juga menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk manusia, yang disebut dengan taman Eden, taman Firdaus gitu. Firdaus. Jadi manusia itu diciptakan dan juga diciptakan juga yang lain seperti makanan, seperti tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang lain lah, supaya ada yang bisa membantu manusia untuk hidup di dunia ini gitu. Supaya ada makanannya, supaya ada minuman dan sebagainya. Nah, jadi saya mau bertanya kepada adik-adik sekalian, pengertian kalian untuk pelajaran hari ini, ada yang bisa kalian dapat dari kalian untuk pelajaran hari ini? Ada yang ada nggak sesuatu yang baru yang adik dapat dari pembelajaran hari ini? Gak ada ya? Berarti yang kita pelajari hari ini semuanya gak ada yang masuk dalam pikiran adik-adik. Masuk ya. Dan minggu